Uh, Terima kasih Mas Yuli, Mbak Ida, Bapak Ibu yang saya hormati. Langsung saja, jadi saya selalu senang kalau mendengarkan Bu Ida bercerita tentang relasi antara birokrasi negara dengan masyarakat, ya karena begitu jelasnya. Langsung saja, saya pikir yang pertama tadi menyambung apa yang dikatakan Ibu Ida bahwa masyarakat kita itu berubah gara-gara COVID. Nah, COVID itu ternyata tidak mengenal titel, tidak mengenal status, tidak mengenal kekayaan, semua kena. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Donald Trump yang presiden Amerika yang dijaga ketat, yang aku nggak akan kena lah, tiba-tiba kena juga. Jadi nggak ada ampun, semua begitu. Nah, kita bayangkan kalau itu terjadi kepada orang yang begitu terlindungi, apalagi kepada masyarakat kita. Nah, oleh karena itu satu-satunya jalan yang dilakukan adalah COVID itu dilawan bersama-sama, nggak ada terkecuali. Kalau satu yang nggak melawan, udah berubah. Karena satu membawa virus kembali ke keluarga, dua terus. Jadi satu-satunya jalan, seperti Pak Gubernur mengatakan, kita melawan COVID itu bersama-sama. Oleh karena itu, jogo tonggo, gotong royong itu menjadi penting sekali. Dan itu terbukti pada masyarakat kita. Jadi ketika COVID itu terjadi masuk di Indonesia, belum, di Jawa Tengah terutama, kita dulu nggak percaya masyarakat kita wis ora ono gotong royong meneh. Tapi ketika virus ini melawan COVID, tiba-tiba gotong royong, grup, guyup, rukun, membentengi masuknya virus di wilayahnya masing-masing. Waktu itu ada yang tingkat RT, ada tingkat kelurahan, ada tingkat kecamatan, macam-macam semua ngambil inisiatif untuk ayo dilawan. Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau waktu itu masyarakat kita tidak ngambil inisiatif untuk melawan itu, apa yang terjadi? Virus kemana-mana. Nah, oleh karena itu, di sini kita belajar bahwa masyarakat itu memegang peran penting dalam menyelesaikan problem bangsa. Jadi pemerintah saja tidak cukup. Kalau yang melawan virus itu pemerintah saja, masyarakatnya coba diem, kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Di sinilah penting bahwa partisipasi tadi yang dimaksudkan Ibu Ida itu sebetulnya meringankan tugas kita. Jadi meringankan tugas kita untuk melawan problem-problem besar. Nah, itu awalnya penting. Nah, di Jawa Tengah saya pikir kita tidak ada yang tahu COVID itu selesainya kapan. Tapi COVID itu telah berdampak kepada banyak hal. Pada masalah kesehatan pasti, masalah ekonomi, masalah sosial dan keamanan, juga masalah hiburan masyarakat. Nah, oleh karena itu di sini ada Pak Gubernur merancang ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama ketika di masa COVID, ini yang pertama itu adalah protokol kesehatan. Enggak ada kompromi protokol kesehatan. Pak Gubernur enggak pernah kompromi terhadap protokol kesehatan terhadap siapapun. Ya. Ini harus ditetapkan karena ini masa melawan COVID. Kalau sudah COVID-nya sudah mulai sudah dinyatakan selesai, terus kalau kita tidak menyiapkan program pemulihan ekonomi, langsung lompat ke ekonomi, itu akan kesusahan. Jadi di masa kegiatan COVID ini juga ada kegiatan ekonomi tapi harus di bawah protokol kesehatan. Pelan-pelan kemudian sehingga nanti ketika terjadi sudah mulai bagus, ini kegiatan pemulihan ekonomi masih ada, mulai pelan-pelan ekonomi tumbuh, tapi protokol kesehatan masih penting. Jadi posisinya sama protokol kesehatan. Kalau di sini nggak ada kompromi, ini protokol kesehatan nomor 1. Di sini sudah mulai di tengah-tengah. Nah, kalau sudah COVID sudah mulai betul-betul bisa diatasi dengan vaksin atau apapun, mulai kebangkitan ekonomi, kegiatan ekonomi harus di-push ke depan. Karena ini problem yang mendasar. Kalau tidak disusun begini nanti ketinggalan. Jadi kita baru asik itu tiba-tiba kita harus nanti banyak orang kelapar, banyak pengangguran, banyak ini nggak bisa dikejar. Oleh karena itu mesti disiapkan. Nah, oke. Itu sebagai satu pengantar yang berikutnya masyarakat kita berubah itu karena apa? Karena masyarakat berubah itu karena situasi globalnya berubah. Sekarang yang namanya informasi itu sudah sudah luar biasa. Ada Bapak Ibu atau ada anak muda yang sering dia tidak belajar ilmu kedokteran, tidak belajar di jurusan kedokteran di universitas,
Tapi kalau ditanya, oh mata saya agak merah, dia langsung tahu. Oh itu merah itu karena ini. Tolong itu semua tahu. Karena apa? Dia belajar di internet. Ilmunya itu kadang-kadang jauh lebih canggih daripada dokter aslinya. Jadi dia canggih. Oh perut saya begini, langsung, oh ini. Bisa. Yang senang psikologi juga begitu. Oh problem psikologi ini, oh begini. Yang hobinya arsitektur, dia kadang-kadang lebih hebat daripada arsitektur yang sekolah beneran. Karena ilmunya terbuka. Jadi informasi ini juga sistem tata kelola pemerintahan, juga tentang informasi tentang hari ini demo di mana, soal undang-undang Omnibus yang Ibu Ida sampaikan itu seperti apa dimanapun, semua bisa dicek semua. Dulu nggak tahu, sekarang semua tahu, terbuka, nggak ada yang tertutup. Enforce-nya cuman karena banyaknya itu jadi kadang-kadang memang jadi bingung. Jadi membingungkan. Tapi enggak apa-apa. Itu bagian dari perubahan yang kemudian mendorong masyarakat. Ruang ini juga transportasi juga membuat kita murah. Bapak Ibu bisa membayangkan mobilitas masyarakat kita sekarang luar biasa. Dulu itu kalau orang mau pergi dari desa ke kota, saya dari desa di belakang pabrik karung Delanggu. Desa, 2 km dari jalan raya, waktu itu kalau mau diajak ke Solo, naik dokar, seminggu sudah senangnya minta ampun, udah mimpi, wah besok ke Solo, karena ke Solo itu jauh banget waktu itu, ya, jauhnya minta ampun. Dan senangnya sudah seminggu sudah senang, wah dijahitkan nganggo klambi tetron waktu itu, gitu, seneng. Nah sekarang ini anak-anak dijak, yo sesuk lu nang Jerman, podo, gitu. Ayo lu nang Australia, gitu. Dan sekarang gitu, sandal jepit, pakai celana kolor, kaosan oblong, keliling dunia, gitu. Dulu kalau naik pesawat tuh dasinan, melidit ini, sekarang udah. Mobilitas karena ini kemajuan teknologi jadi berubah, perilaku masyarakat kita berubah juga terhadap komunikasi begitu. Komunikasi kalau teleponan kita dengan orang seluruh dunia gratis, nganti pedes sama saudara kita yang bekerja di Hong Kong atau di Arab itu gratis, dengan data, dengan wifi, terus suka-sukanya seperti kita jagongin delinyi atau tonggone cerak gitu. Dan ini membuat dunia berubah dan membuat masyarakat kita berubah. Tidak lagi tergantung. Tidak dikandani, kuwi kok yang terjadi omnibus law sing demo wong sakmene cek nih, enggak gitu. Cek di sini enggak, datanya enggak mengatakan gitu. Jadi enggak bisa. Jadi oleh karena itu transparansi jadi penting oleh karena itu. Jadi masyarakat kita berubah dan oleh karena itu kita jadi berubah. Nah, perubahan masyarakat itu ternyata menjadikan disi struktur masyarakatnya berubah, terus kemudian nilai-nilainya berubah, terus kemudian juga kebutuhannya juga berubah. Jadi masyarakat itu dulu strukturnya itu feodal. Kalau ini ada dulu yang punya patron begitu, kalau kepala desa ya, tapi ada orang yang punya pengaruh, sudah punya orang yang ngindung, punya orang yang ikut di situ jadi patron. Jadi terus kemudian di sini sudah berubah semua. Yang dulunya patuh, kowe ngene. Kalau udah bapak kita bicara, kita sudah nggih Bopo, enggak berani apa-apa. Sekarang iki mesti Pak, kayaknya nanti dulu ya Pak, atau saya tak ngerjakan yang lain dulu ya, kayak gitu. Enggak ada. Dulu enggak ada. Dulu itu jangankan gitu. Kakek saya itu DM aja sudah tidak banyak ngomong, mungkin hanya kayak datang. Kowe itu, ya. Nggih, Mbah. Oh, ngono. 5 menit dialog hanya tiga kata. Tapi keluar dari itu saya sudah merasa dialognya sudah berjam-jam, bahasanya banyak sekali. Padahal hanya tiga kali berdialog aja. Tapi waktu itu saya merasanya banyak sekali. Nah hari ini enggak, hari ini nerocos gitu, melebur ini gitu, enggak jelas. Jadi ini perubahan juga. Dalam masyarakat juga begitu. Dulu itu namanya rakyat didatangi pejabat gitu, sedini minta ampun. Sekarang itu, sini Pak, jalan saya rusak Pak, sini Pak, gitu. Jadi, nah, tapi bedanya gitu. Kenapa itu berubah? Nah, oleh karena itu, ketika perubahan masyarakat, ternyata masyarakat juga menuntut perubahan. Ini saya pikir gambar yang Bapak Ibu masih ingat semua, saya pikir menuntut perubahan. Perubahan dalam sistem tata kelola pemerintahan. Yang dulu sebelumnya sistem tata kelola pemerintahan itu sangat simpel, ya, antara
begini dulu yang namanya kalau dekat dengan Pak Gubernur, dekat dengan Pak Presiden menangan. Wes pokoknya stop gitu. Sekarang itu dekat sama Pak Gubernur, saya dekat sama Pak Gubernur ya gak ada urusannya. Gak ada. Teman-temannya Pak Gubernur yang ngelamar jadi ini jadi itu, podo, makan podo. Terus kemudian kalau Pak Gubernur nggak setuju sama temennya, geser. Jadi nggak ada urusannya. Kalau dulu nggak begitu dekat. Nah ini perubahan. Saya tidak berbicara mana lebih baik, mana lebih buruk. Karena itu tuntutan kondisi objektifnya. Jadi kalau waktu itu kondisi objektifnya kayak gitu, oke. Kita nggak bisa tarik lagi. Jadi ini sistem waktu itu begitu. Jadi saya tidak berbicara sistem mana yang lebih baik. Karena setiap sistem itu selalu ada plus dan minusnya. Jadi kalau kita itu lebih baik dulu kayak gitu kok di sini masyarakat ya raiso. Kalau dulu dibiarkan gitu ya suka-suka nggak jadi apa-apa. Nggak ada sekolah macam-macam. Jadi ini saya tidak berbicara baik buruk tapi itu pilihan. Ya. Nah kemudian berubah menjadi yang lebih kompleks. Dalam pengambilan keputusan yang sebelumnya itu begitu gampang, sekarang itu kompleks. Karena di sini eksekutif sudah ngambil keputusan dulu, sebelumnya tuh ini kok itu kuat sekali. Sekarang enggak, legislatif juga ikut, duitnya gue piro, enggak, kudu harus lewat DPR dulu, dikontrol itu, kok kamu ngeluarin salah, tadi Bu Ida juga mengatakan harus dikontrol. Di ini sama sih dikontrol lagi yudikatif sekarang, sesuai dengan nomenklatur enggak pengeluaran duitnya, sesuai dengan ini enggak, jadi kontrolnya banyak. Terus kemudian enggak cukup banyak yang mengontrol di legislatif itu, ini namanya perguruan tinggi juga pengen ngontrol. Teorinya salah, enggak harus gitu. Kemudian dunia pengusaha, kalau mau membuka lapangan pekerjaan investasinya butuh kayak gini, kita butuh gini. Cukup enggak media masanya raiso gitu. Jadi ini semua ikut-ikutan LSM sama, LSM gitu. Jadi sekarang dalam pengambilan keputusan masyarakatnya juga aktif. Jadi prosesnya ribet. Nah, oleh karena itu peran aparatur sipil negara di sini penting. Karena di sini itu yang stabil. Ya. Di sini eksekutif Pak Gubernur, ya paling 2023 enggak bisa lagi. Udah selesai. Pak Jokowi 2024 selesai, enggak bisa lagi. Tetapi Bapak Ibu terus. Tempatnya bisa dibenar, tapi ini sebagai aparatur sipil negara seumur hidup atau sampai pensiun. Oleh karena itu yang stabil di sini dalam sistem demokrasi adalah aparatur sipil negara yang memegang peran penting. Nah, tapi harus mengakomodir semua, kepentingan-kepentingan harus diakomodir semua. Itu di satu pihak itu tantangan, di lain pihak itu beban juga. Oke, kalau begitu perguruan tinggi, kamu tolong diginikan, dunia usaha kamu begini, kita bisa share, kita bisa bagi tugas, bisa distribusi komunikasinya. Jadi tidak dulu enggak. Dulu kalau yang dikatakan dari atas kita harus ikut, nggak bisa. Nah itu penting. Oleh karena itu yang menjadi stabil adalah di sini. Dan di sini telah membuktikan bahwa ini berfungsi dengan baik sampai sekarang. Saya melihatnya begitu. Ini jadi tantangannya itu ngurungok kabeh dirungokke, tapi di lain baik kita bisa distribusi tugas, gitu loh. Ini dadani jalan recak, ayo masyarakat gotong royong gitu, ayo bagaimana di Indonesia gotong royong. Itu bisa Pak Polri, Pak TNI bisa bantu, begitu. Jadi ini bisa semua dikondisikan. Kemudian saya pengen sedikit melihat perbedaan antara sistem yang lama dan sistem yang baru. Sekali lagi tidak bicara lebih baik atau lebih buruk. Yang terjadi adalah begini. Jadi kalau dari yang dulu itu pemerintah adalah penguasa negara. Terus negara itu hadir dalam bentuk penguasa. Negara hadir. Kono dalane wis sing tak dandani kene esuk. Kono rasa dandani sik. Dandani niku kudu ngene semua. Iya. Kalau Pak ngene anti pemerintah kowe, ora iso. Sekarang enggak. Sekarang itu enggak bisa Pak begini. No, tapi tahun depan anggarannya enggak ada. Gitu. Jadi beda itunya. Sama. Enggak bisa. Ini punya ide ini Pak Gubernur di tahun 2018 bikin musrenbang, waktu itu dibikin long list. Jadi keinginan dari semua warga ditampung semua. Apa yang mau masyarakat dari musrenbang desnya waktu itu tampung, yang terjadi apa? Ketika di jumlah yang terjadi semuanya kalau dituruti waktu itu 21 triliun. APBD kita waktu itu masih 16 triliun. Jadi, tapi apa yang terjadi? Oke, nggak apa-apa itu kemauan masyarakat, tapi di list, diprioritaskan mana yang penting, mana yang enggak.
Akhirnya dicari solusi begitu. Jadi tetap ada gitu. Nah, di sini juga begitu, negara hadir untuk menyelesaikan masalah. Nah, ASN ini sebagai regulator. Jadi tidak lagi ini, tapi sebagai regulator tadi supaya membahagiakan masyarakat. Jadi regulasi ini tidak regulasi untuk memenangkan siapa yang untung, tapi meregulasi supaya hidup tentrem, guyup, rukun, maju bersama. Itu regulasi, tugas kita meregulasi seperti sehingga tidak harus kaku. Seperti Ibu Ida katakan, kalau kemudian kaku, kemudian karena undang-undangnya itu simetris, satu undang-undang dibuat itu harus berlaku seluruh Indonesia, padahal Papua sama Jawa berbeda. Jangankan Papua sama Jawa, Mbak Ada tadi mengatakan dari antara Banyumasan sama Panturaja berbeda. Kayak orang Solo kayaknya halus begitu, ya halus, tapi kelakuan ini ya iso gitu dia. Gitu. Tadi ini yang kemudian diregulasi supaya membuat guyup rukun damai. Oleh karena itu harus diregulasi tugasnya. Mendinamisir juga gitu. Kalau Pantura lebih miskin daripada di Banyumasan, ya yuk diunggahke Panturanya supaya ada penyebaran, pemerataan. Terus kemudian kalau di tengah juga begitu, jadi itu mendinamisir. Mana yang maju, mana yang belum maju, mana yang sedang tidak kurang beras, di sana kelebihan beras, di mana di sana kurang delay kelebihan daging, itu di miss. Atau pelayanan kesehatannya di sana kurang, pelayanan kesehatan di sini nanti digeser gitu. Ya itu tugasnya dari ASN ini. Juga memfasilitasi itu dulu kalau kita punya program, oh ini program pengadaan mesin jahit, kalau desa sana kasih mesin jahit, padahal desa butuhnya itu adalah alat las atau traktor atau apa, tapi dikasihnya mesin jahit karena gitu. Nah sekarang enggak, memfasilitasi artinya apa? Oh kau butuh mesin jahit, padahal kini duit bedanan untuk traktor. Ya kemudian kita tanya kepada dinas yang lain, siapa yang bisa memberikan mesin jahit untuk itu? Ya itu jadi itu namanya mendinamisir, juga memberikan ruang masyarakat. Dan yang berikutnya adalah membuka ruang yang masyarakat untuk aktif, untuk terlibat membuat kekuasaan. Nah terus langsung saya pikir di sini saya ingin mengatakan bahwa ini dulu negatif semua. Ya ini tahun 2011. Nah kenyataannya hari ini itu sudah banyak berubah, dan perubahan itu menuju ke baik. Ini kan bagian masa lalu yang sebetulnya tidak terasa. Kecepatan pelayanan birokrasi kita itu tidak terasa, masyarakat ngerti ini kurang terus, kurang, tapi apa yang terjadi sungguhnya udah bagus kan. Banyak pelayanan kesehatan KTP banyak, pelayanan kesehatan BPJS banyak, semua sudah lebih bagus, banyak hal yang lebih bagus untuk dipelan. Tapi memang karakter masyarakat ya begitu kurang, ya memang harus begitu. Tapi dari perspektif kita, kalau kita ukur dengan ukuran-ukuran yang objektif, jauh sudah maju. Indonesia maju sekali sekarang, tapi kalau dari dalam negeri itu enggak tahu, ini kurang aja. Padahal kalau di luar negeri dibandingkan kemajuan di negara lain, Indonesia jauh lebih baik daripada negara lain sekarang. Artinya apa? Kuncinya di birokrasi juga. Masyarakat ini berkembang, negara berkembang itu kalau birokrasinya enggak berkembang, melayani itu enggak jadi. Karena kuncinya tadi di situ, yang meregulasi. Jadi ini peran pentingnya di sana, dan itu sudah terbukti sekarang. Yang kemarin nggak kebayang waktu itu bahwa ini bisa budaya kerja belum terbangun, sekarang sudah banyak sekali. Organisasi terlalu gemuk pada tahun 2000 berapa itu sudah mulai dipangkas, dirampingkan. Itu banyak perubahan-perubahan. Ini saya pikir tadi Ibu Ida juga sudah memberikan banyak penjelasan soal ini. Saya tidak mengulangi karena prinsipnya gitu, ada transparan, akuntabel, bersih dan bertanggung jawab. Ya. Terus kemudian di sini dua capaiannya juga seperti apa, saya pikir saya juga tidak akan mengulangi, karena ada beberapa, sudah ada kemajuan, sudah baik sekali. Tapi karena masyarakatnya bergerak dinamis, ini juga kita perlu ada perubahan terus menerus secara dinamis. Jadi kalau dikatakan tidak puas, selalu tidak puas, tapi itulah karakter masyarakat kita, karena yang selalu berubah terus. Nah, ini capaian yang 2019 seperti apa? Ya, ini juga Nah, yang capaian 2020 sampai 2024 adalah peningkatan secara terus-menerus. Di sini pentingnya begitu. Secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai lanjutan dari birokrasi pada 5 tahun depan untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Mungkin enggak?
Bapak Ibu. Kita menjadi pemerintahan yang berkelas dunia mungkin enggak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Sekarang itu birokrasi di seluruh dunia itu pusing, tidak hanya di Indonesia. Di Amerika tambah pusing lagi, di Eropa, karena masyarakatnya berubah dinamis. Masyarakatnya berubah, tuntutannya berubah, semua berubah. Sementara birokrasi di sana teorinya masih teori lama kabeh. Masih lama semua. Sehingga enggak kompatibel lagi. Sehingga sekarang yang pusing, yang harus direformasi tidak hanya dulu yang direformasi kita, sekarang semua harus direformasi. Oleh karena itu di sini mungkin sekali kita umpamanya bagaimana birokrasi kita membuat masyarakat kita guyup, rukun, tentrem, terus kemudian juga maju, berkembang terus. Di negara, taruhlah di negara Eropa, di mana banyak pengungsi dari negara-negara yang sedang berperang, dan di situ banyak sekali, jutaan jumlahnya, atau dari negara Afrika yang miskin lari ke Eropa semua. Mereka pusing, orang-orang di sana orang Jerman gitu, tiba-tiba jam 5 pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung, ini apa gitu. Mau dileke rasis, nggak boleh. Orang dileke ganggu, nggak pernah ada. Pusing mereka. Terus kemudian kalau di sana kan di Eropa kan banyak itu cewek-cewek yo, bos katokan cendak gitu-gitu. Lah ini wong dari negara-negara yang tertutup kan nggak boleh kan melihat gitu. Wah, itu problem besar juga gitu loh. Jadi kalau itu masalah kecil. Agama Islam itu loh. Jadi itu juga membuat mereka pusing. Bagaimana mengatur ini? Birokrasi mengatur ini semua mereka pusing. Nah, kita di sini sudah biasa dengan bagaimana mengatur masyarakat yang berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda ini untuk bisa regulasi. Jadi kualitas birokrasi pemerintahan kita bisa akan dipakai oleh ukuran oleh negara-negara lain. Karena mereka butuh. Di Jerman betul-betul pusing. Besok mungkin bisa tanya Bu Harriet yang dari Jerman, bisa tanya itu gimana sih kalau antara orang-orang pendatang baru yang Islam dengan yang itu gimana, problemnya apa? Terus gitu. Problem kemiskinan yang di sana yang dengan di sini kayak apa seperti itu problem juga. Jadi ini bisa, kita mampu. Nah, yang di Jawa Tengah seperti apa? Jawa Tengah bedanya sama di banyak provinsi menurut pengamatan saya. Di sini Pak Gubernur menempatkan birokrasi sebagai subjek yang harus mendapatkan benefit pertama dari reformasi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu di birokrasi di pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan sebagai subjek. Jadi tidak dijadikan objek, kamu raiso kudu transparan, kudu macam-macam, enggak. Ayo, kita mau mensejahterakan masyarakat di sini. Di sini adalah menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari tetap buatan korupsi, buatan ngaputi. Untuk kayak gini sebaiknya seperti apa? Jadi Pak Gub membuka ruang kepada semua kita di birokrasi untuk ayo supaya kita menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari tetap buatan korupsi, buatan ngapusi. Jadi tidak Pak Gubernur terus mengatakan iki kudu ngene, enggak. Idenya bagaimana? Karena yang expertnya, ahlinya Bapak Ibu semua dalam menata birokrasi. Oleh karena itu dijadikan subjek. Ayo monggo kemana saja. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau di Jawa Tengah saya sudah buktikan bahwa ini terjadi. Kalau tidak mau, nanti ya yang mengatur orang lain. Reformasi birokrasi mesti ke sana, ke sini. Itu saya pikir nanti di bawah saya akan sedikit bahas soal itu. Ya jadi reformasi di Jawa Tengah bedanya di situ. Jadi diberi ruang. Salah sih Dek, ora apa-apa. Pak Gub selalu bilang 24 jam telepon saya kalau ada problem. Saya tahu bahwa itu enggak gampang tapi boleh. Kan banyak masyarakat yang lapor Gub itu sembarang kali masyarakat tukang becak lapor Pak Gub gitu. Itu enggak bisa dan dijawab sendiri. Pak Gub tidak menyerahkan HP-nya ke yang lain loh. Bapak Ibu berapa sendiri. Dijawab sendiri satu-satu. Begitu kan. Nah, karena Pak Gub ingin bagaimana membuat semua orang jadi subjek. Terutama reformasi birokrasi harus yang menentukan reformasinya kemana itu adalah caranya seperti apa yang tahu Bapak Ibu dengan baik. Daripada saya, daripada Bu Ida, Mbak Yuli, kita nggak tahu, kita hanya ngerti teori saja. Ya, tapi prakteknya di sini. Dan oleh karena itu menjadi subjek penting untuk apa? Menjadikan ke sini aja. Yang ditetapkan orientasinya saja. Selebihnya monggo. Dibuat supaya nyaman. Gitu. Ya. Berikutnya di sini juga
di sini tadi sudah disebutin tadi ada Jateng Gayeng di sini kuncinya, Biro Reformasi Birokrasi mengaruh pada Jateng Gayeng dan itu Blokosuto, Guyub Rukun dan berbasis gotong royong. Saya pikir di sini nanti juga masuk gini. Kenapa harus begitu? Karena begini, yang pertama kalau yang transparan seperti Ibu tadi mengatakan, transparan itu pemahamannya teksnya gampang, transparan terbuka, tapi dalam konteksnya kalau saya transparan itu apa yang saya lakukan ya? Kan beda-beda ukurannya. Karena konteksnya itu belum ada standar di sini. Tetapi kalau Blokosuto itu kita sudah tahu konteksnya. Nek Blokosuto ya apa? Ya ngomong bloko wae rasa ditutup-tutupi. Ono ning ngene kayak ngene wae gitu. Jadi ora usah ditutup-tutupi, bloko aja udah. Lebih mudah di dalam prakteknya lebih mudah kalau Bapak Ibu setuju. Tapi kalau Bapak enggak setuju, enggak, ora transparan Blokosuto, ora cocok, monggo. Nanti didiskusikan dalam forum pasca ini. Apakah benar begini atau enggak. Nah, ini bisa terjadi kalau ada Blokosuto dalam pengambilan keputusan, dalam perencanaan pembangunan, dalam pengelolaan keuangan, dalam pelayanan, dalam pelaksanaan program, dalam informasi publik, Blokosuto aja, informasi publik, onone kayak gini diteruskan aja, rasa ditutup-tutupi gitu. Perencanaan pembangunan juga gitu, itu apa gitu. Seperti Pak Gubernur kowe karepmu dilis, ndang wis tulisnya 21 miliar, lho onone duit 16 triliun pun itu dibagi-bagi. Terus gimana ini? Terus kalau gini Pak, ya wis saiki digawe prioritas yang mana gitu. Jadi dibuka dulu aja, Bus. Tidak usah takut nanti mintanya macam-macam. Ya enggak apa-apa, terus dijak aja. Nah, kowe njaluk kae to, onone duitnya sakmene terus piye iki? Gitu. Ya, itu model kenapa harus ditransparankan itu. Nah, kalau ini terjadi, maka kita terbangun kepercayaan dengan masyarakat, terbangun trust. Birokrasi harus dipercaya. Jadi kalau saya mengatakan begini, Bapak Ibu, birokrasi di Provinsi Jawa Tengah dulu itu ditakuti sama masyarakat. Tetapi sekarang ini direspek oleh masyarakat. Setuju enggak? Setuju ya Pak? Ya. Karena apa? Karena dulu pendekatan kekuasaan. Nah sekarang karena direspek itu apa? Pendekatannya program yang punya dampak. Jadi masyarakat merasakan program dampak ibu pelayanan lebih baik itu merasakan sehingga direspek. Jadi saya mencoba ngecek di beberapa tempat selalu setuju. Dan antara ditakuti sama direspek enak di mana? Enak direspek. Karena dia dari dalam. Kalau ditakuti itu kayak depan siapa di belakangnya gitu aja ya. Tapi kalau respek itu enggak. Dia di depan belakang sama. Dia gitu ya betul-betul gitu. Nah, dan itu yang terjadi sekarang. Dengan pola baru ini ternyata kita sudah berubah. Dari dulu yang ditakuti oleh rakyat sekarang menjadi direspek dan dibutuhkan. Pak, jalan saya rusak Pak, ini saya butuh ini Pak, saya butuh ini Bu, saya butuh ini Bu, saya butuh ini Bu. Diminta, direspek. Itu bedanya. Karena apa? Karena di sini. Karena lebih ada pelayanan, lebih ada perencanaan yang terbuka. Ya. Dan di sini kemudian ada rasa bangga juga, masyarakatnya juga, dan kita kalau kita Blokosuto itu kita tidak beban. Wes habis kerja pulang ya ke rumah gojek karena bojo aman. Kalau enggak itu aduh, aku kayak mau ngapusi rakyat gue, piye yo gitu bebannya gitu. Nah, tapi kalau di Blokosuto enggak ada urusan. Kita pulang nyaman, enteng, enggak ada beban apa-apa. Itu yang membuat itu juga. Nah, berikutnya saya agak percepat sedikit sebelum diingatkan Pak Yuli. Ini sesuai peraturan. Jadi oponon itu ya sesuai peraturan gitu, tapi sesuai peraturan bukan berarti kaku. Seperti tadi Bu Ida menyatakan harus lebih sudah pos birokratik. Juga belum sesuai peraturan bukan berarti birokratik. Karena kalau birokratik pasti tidak sesuai dengan kepentingan publik di sini, tidak mendapat respek, tidak profesional, tidak kompeten, tidak ini. Jadi sesuai peraturan itu juga harus pos birokratik. Nah, sesuai dari input output itu apa? Input output itu umpamanya kita merencanakan pembangunan untuk bangun jembatan. Inputnya 500 juta. Jembatannya jadinya regane 10 juta atau 100 juta. Itu antara input dan outputnya enggak sesuai dan itu pasti dicurigai. Ya. Jadi antara input dan output ini harus sesuai itu. Inputnya adalah pelayanan 24 jam, baru ada yang datang jam 10 pagi udah enggak ada.
berarti itu input sama outputnya nggak sesuai. Ada prosedur, ada begitu ya. Ini nanti dampaknya apa dari masyarakat? Ini dapat apresiasi gitu. Nah terus yang adiluhung itu integritas. Ini sama-sama nilai-nilai integritas itu kalau itu terjadi ini bebas KKN, tidak diskriminatif, mandiri, tetap taat pemerintah. Ini akan yang terjadi akan ini dan berdampak pada kita lebih berwibawa, kita akan merasa nyaman, kita merasa seperti tadi. Kalau kita memberikan sesuatu itu rasanya bangga. Kalau kita bisa memberikan perubahan sedikit, melihat sorot matanya masyarakat yang kita layani, oh gitu, aduh, itu sudah lupa semua. Karena itu enak, maknyes gitu loh. Begitu lihat sorot matanya yang kita layani dan itu ada dampaknya itu, rasanya itu maknyes. Dan itulah karena kerja tidak hanya cukup cari duit saja, ya itu penting sekali. Nah ini itu harus dengan integritas tadi. Kalau kita nggak punya integritas, nggak mungkin maknyes itu didapat. Perasaan dapat feedback maknyes itu nggak akan dapat. Tapi kalau integritas sudah ada modal penting untuk dapat maknyes tadi. Ya. Kemudian yang dari proses yang terakhir ini adalah harus guyup dan rukun karena masyarakat kita seperti tadi Mbak Ida mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia berbeda dengan masyarakat di Eropa. Yang di sana itu orang asal dikongkon berjarak sudah berjarak, di sini enggak. Kalau di sini itu guyup rukun. Basis kebudayaan kita ya guyup rukun. Dalamnya jangan didorong untuk menjadi individu, enggak, tetap aja guyup rukun, saling menghargai, toleran, itu penting sekali. Dalam pelayanan birokrasi ini penting. Jadi tetap aja berbasis kebudayaan itu tadi. Nilai-nilainya tadi yang onone, bloko suto, adiluhung, guyup rukun itu nilai-nilai kita dalam membangun birokrasi ini. Saya itu penting. Tidak lagi transparan, akuntabel. Aduh, akuntabel itu apa? Lockdown gitu. Jadi banyak. Saya ingin Bapak Ibu satu contoh aja gitu ya. Bedanya ketika kita rapat, diskusi sama debat. Mesti podo ngotot ya. Rapat yo ngotot golek bener dhewe-dhewe, diskusi digol dhewe, debat apa meneh. Wis mulai ngotot. Terus ketika ngotot kita enggak tahu ukurannya. Iki ngototnya ngawur apa ngototnya apa mbuh pokoknya enggak ada. Tetapi saya coba contoh lain. Yuk kita rembukan. Ya. Yuk kita rembukan. Begitu rembukan berarti itu kita beda. Kalau kita rembukan itu pendapatnya macam-macam terus pelan-pelan mulai mendekat mengerucut jadi kompromi jadi gitu jadi kesepakatan gitu kan. Nah, ketika waktunya mulai mengerucut masih ada yang ngotot langsung kabeh maknyes, ciloko iki gitu. Semua langsung tahu ini enggak beres gitu. Waktu ini semua sudah mencapai agak kompromi tiba-tiba masih ngawur aja gitu. Tetapi kalau pada rapat diskusi itu enggak tahu, ukurannya langsung enggak tahu. Semua insecure. Tapi kalau rembukan, wis pancene kompromi sing ngotot, wis ketok langsung wis waton ciloko iki. Jadi ada ukuran yang internal, sudah terinternalisir dalam kita. Oleh karena itu menjadi istilah-istilah ketok itu sederhana tapi penting. Bayu rembukan yuk Pak Gubernur gitu, rembukan sih. Gitu. Ya itu penting karena supaya pemahaman rembukan itu ya kudu kompromi, orang golek menangi dhewe, ora kene sak gitu. Dicari kompromi sampai ketemu. Sehingga tidak, engkau di voting, lah voting ki apa gitu lah. Nah, enggak rembukan saja, dirembuk sehingga nyaman semua. Nah itu kenapa harus berbasis pada budaya kita karena itu ya. Ya ini yang menjadi subjek saya tadi saya katakan, kalau kita sendiri tidak mau menjadi subjek untuk mereformasi itu, maka reformasi birokrasi itu yang ngatur orang lain. Diatur, wes Pak jenengan kursus transparansi sana, kursus, habis kursus ya, terus kok itu sertifikatnya leboke lah ciplung ya ora berubah. Kursus akuntability, kursus macam-macam, enggak. Jadi ini karena jadikan objek. Wes birokrasi itu karena malas, dikongkon di kursus, dimotivasi, enggak. Artinya kita dijadikan objek. Oleh karena itu Bapak Ibu, monggo kita harus menjadi subjek dari reformasi itu sendiri yang mengatur kita sendiri. Sehingga reformasi itu nyaman untuk kita, tapi berdampak pada kebahagiaan, kesejahteraan masyarakat banyak.
Jadi kita yang menentukan. Bapak Ibu dibebaskan tadi Mbak Ida sudah dibebaskan dari produksi. Bapak Ibu sekarang ini adalah putra-putri terbaik bangsa ini, birokrasi itu. Percaya enggak? Untuk menjadi birokrasi, untuk menjadi ASN gampang enggak? Kan tidak semua orang bisa. Dites sana, suruh ini, suruh itu, macam-macam persyaratannya enggak gampang. Kan enggak semua orang bisa. Nah, Bapak Ibu menjadi putra-putri terpilih bangsa ini, oleh karena itu dibebaskan, orang usah nyangkul, orang usah ngelas, orang usah jahit, orang usah macam-macam. Tolong atur aku supaya hidup kita guyup, rukun, damai, maju. Jadi tugas Bapak Ibu seperti Mbak Ida tadi, saya menegaskan lagi bahwa itu, ya untuk itu. Itulah tugas Bapak Ibu untuk membuat guyup, rukun, dan maju masyarakat kita. Oleh karena itu, dan Bapak Ibu sebagai putra-putri terbaik bangsa, kalau di Jawa Tengah, Jawa Tengah ini. Nyatanya, saya ini so ngomong pinter-pinter, tapi itu pegawai negeri. Bu Ida setengah pegawai negeri pejabat ya, jadi agak beda. Saya pikir oleh karena itu menjadi subjek itu penting. Terus kemudian ya menjadi subjek itu penting. Terus kemudian saya yang agak terakhir aja di ini aja. Ada 3 komponen penting yang saya mau sampaikan sebelum yang terakhir. Yang pertama, untuk menjadi satu pemimpin, untuk menjadi satu pemimpin di dalam birokrasi, itu butuh 3 unsur ini. Unsur pertama adalah integritas. Tadi kita penting adalah jujur, tanggung jawab, respek, konsisten, berani. Ini penting. Kalau kita sebagai pemimpin tidak punya integritas, kita enggak nyaman. Kita enggak nyaman, kita enggak insecure, kita ragu-ragu. Tapi kalau integritas ini enggak ada hidden agenda, ngomong apa nih. Pak Gub itu enggak pernah ragu karena apa? Di belakangnya enggak ada hidden agenda. Aku ngene ben dadi calon presiden rana urusane. Enggak. Saya Covid itu ini kerja kemanusiaan, yang lain enggak penting. Kerja kemanusiaan. Enggak ada hidden, sehingga menghadapi apapun tenang karena enggak ada hidden, enggak ada agenda di balik itunya. Oleh karena itu jadi penting sekali di sini sikap respek. Yang kedua adalah sebetulnya kompetensi sosial dulu. Sebagai pemimpin kita, kalau kita nggak punya kompetensi sosial, kita nggak bisa menggerakkan. Nanti orang iso nguwongke wong staf kita, orang iso nguwongke orang di sekitar kita. Jadi kompetensi sosial itu bagaimana kita menguwongke uang. Itu penting sekali. Jadi kalau kita hanya pintar saja di sini, pengetahuannya saja, itu nggak cukup. Jadi pinternya minta ampun, tapi kalau memperlakukan stafnya gitu, di neng ngarepe siap bos, tapi mburine gernengi tok isine, gitu. Enggak tahu. Karena enggak punya kompetensi sosial, sehingga digernengi karo stafnya ora ngerti. Wis koyo kami guyu-guyu kabeh begitu di luar, tapi karena kalau tidak punya kompetensi sosial dia enggak sensitif. Makanya penting tidak hanya pintar saja enggak cukup. Tapi dia harus mempunyai kompetensi sosial dan integritas. Sebagai contoh, kenapa Pak Gub banyak direspek? Karena kompetensi sosialnya tinggi. Atau yang dipanggil dalam bahasa London itu soft skill-nya tinggi. Soft skill-nya tinggi. Hard skill-nya semua orang bisa, seperti Pak Gub. Tapi soft skill-nya enggak. Pak Gub soft skill-nya luar biasa. Atau kompetensi sosialnya luar biasa dan integritas. Jadi 2 komponen ini yang dimiliki oleh Pak Gub menurut saya. Kalau Bapak Ibu punya pendapat lain, monggo nanti didiskusikan enggak apa. Tapi kalau menurut saya, kekuatan Pak Gub di 2 ini. Kalau yang ini banyak yang pintar. Ya. Pintar-pintar banyak. Nah, ternyata ketika menjadi staf begini enggak cukup, tapi kalau menjadi pemimpin enggak cukup hanya pintar hanya menguasai ini. Itu saya pikir yang terakhir. Nah, yang terakhir ini saya skip saja saya terakhir ini. Jadi seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu adalah sebagai as atau poros yang untuk menggerakkan pembangunan ini di Jawa Tengah. Kalau ini Bapak Ibu ini enggak maksimal, pertumbuhan di Jawa Tengah, pergerakan di Jawa Tengah, kemajuan di Jawa Tengah nggak maksimal. Itu sudah rumus. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti maksimal, ini dunia berubah, merubah masyarakat, tata kelola negara berubah, birokrasi berubah, ini publiknya berubah, dan kualitasnya berubah. Ini kualitas itu berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kuncinya di sini. Ini ada negara, ada masyarakat, di sini ada parlemen juga. Kalau di sini ada pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi ini penting. Kalau Bapak Ibu tidak maksimal, yang lain tidak akan maksimal. Bukan karena Bapak Ibu saya di depan Bapak Ibu, tapi ini kuncinya di situ, di mana-mana di seluruh dunia begitu. Nah, jadi perubahan masyarakat
tidak cukup sendiri saja. Masyarakat ingin berubah, politisi ingin berubah. Tapi kalau di sini nggak berubah, itu nggak bisa. Nah, dan di sini memang loyalitas ini adalah loyalitas pada negara, tetapi kepada karena ini punya pimpinan yang namanya eksekutif, yudikatif, legislatif seperti dijelaskan Ibu Ida tadi, maka itu sebagai orientasinya. Tapi mereka silih berganti. Yang namanya pejabat itu silih berganti, tapi Bapak Ibu enggak berganti-ganti silih berganti, tapi tetap terus melayani masyarakat terus. Satu, melayani masyarakat dalam hal ini bukan seperti pelayan di dalam rumah tangga. Kalau kita pelayan dalam rumah tangga itu harus disio-sio, ditendangi, dipisu-pisui, dikono nyambut gawe tanpa ukuran segala. Nah, birokrasi ini tidak. Melayani masyarakat itu karena Bapak Ibu menguasai aset dan akses negara. Jadi beda karakter melayannya. Yang pegang aset dan akses negara itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu meng-blocking, rasa ditoke dite, rasa toke itu gaji keluar. Jadi kuncinya di sana. Oleh karena itu akan mendinamisir ini. Kalau ini enggak dinamis, maka ini. Nah, biasanya yang terjadi kalau ini enggak ini nanti jadi jebol. Kalau dinamika ini birokrasi tidak mengikuti dinamika perubahan dalam masyarakat, dia akan dijebol masyarakat tadi. Seperti yang digambar yang di awal tadi, masyarakat akan berontak. Enggak bisa, ini birokrasi ini udah enggak sesuai dengan dinamika kita. Oleh karena itu, ini harus dinamis itu untuk memberi pentil-pentil, muka pentil-pentil supaya ide-ide yang berkembang di masyarakat itu berkembang dengan baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.